program yang antum lakukan ini baik gitu. Terus didorong. Artinya antum jangan sukan-sukan juga datang ke lapas untuk mengikat hubungan dengan teman-teman yang ada di dalam ini. Karena nggak mustahil nanti kita pun akan sama-sama dengan kalian kan gitu. Tapi kalau kalian tidak pernah datang kemari, bagaimana kami bisa bersama kalian kan gitu. Gitu. Dengan datangnya kalian kemari paling tidak ada daya tarik juga sedikit. Walaupun baru sedikit. Insya Allah nanti kan jadi banyak kan gitu. Tapi bukan cuma sekedar ke Permisan atau Kembang Kuning, banyak teman-teman yang lain yang mesti harus dikunjungi gitu. Tapi saya sudah bersyukur kalian mau datang kemari. Karena keluarga saya sendiri dulu nggak pernah datang kemari. Gitu. Artinya terima kasih banyak atas kunjungan Bapak kemari. Kunjungan itu sesuatu yang istimewa buat saya. Gitu. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Dan Bapak-bapak percayalah sama saya, insya Allah tidak ada hal yang tidak baik. Insya Allah teman-teman baik semua di sini. Dan kita kasus ini bukan karena melawan pemerintah, tapi karena membela diri, membalas, gitu ya. Kasus Ambon itu harus dibalas memang waktu itu. Cuma salahnya saya balasnya di Jakarta gitu. Jadi orang Ambon saya bantai semua Jakarta, gitu. Bukan pemerintah, nggak ada hubungan dengan pemerintah. Kenapa saya membalas orang Ambon di Jakarta? Karena mereka kepalanya di sana, ekornya di Ambon. Dan saya pun juga tidak punya program untuk seperti itu, karena saya melihat langsung di Tobelo, ibu-ibu dan anak-anak dibantai. Bagaimana saya tidak bisa membalas? Harus saya balas itu, gitu. Gak ada yang, siapapun yang mengalami di sana pasti akan berbuat seperti itu. Itu saksi yang sama saya Dr. Yose itu. Itu saya ngangkatin mayat jadi arang, Pak. Dari situ tadi saya datang ke sana cuma untuk sukarelawan membantu para pengungsi segala macam. Tapi begitu lihat di sana keadaannya seperti itu, saya jadi terbakar. Kembali tumbuh lagi semangat saya yang dulu. Dulu saya pernah berperang juga, gitu. Jadi itulah akhirnya jadi begini. Karena saya balasnya di Jakarta. Jadi ke orang-orang Ambon di Jakarta saya balas. Tapi insya Allah kedepannya tidak akan terulang lagi. Gitu. Karena itu satu kesalahan insya Allah ya kan. Dan teman-teman yang di luar mudah-mudahan tetap kompak dan bersatu bagaimana kita membuat program-program yang positif untuk membantu program pemerintah ini. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baca tuh statementnya Pak Wapres gitu loh, bahwa anak-anak yang menjadi korban dari kasus-kasus terorisme ini harus ditangani oleh negara. Saya baca itu ada di liputan tematik Kompas, itu ada Kompas hari Senin tanggal 13 bulan Februari ini. Itu 80% kalau nggak salah itu bahasannya tentang anak-anak napiter semua di situ. Saya alhamdulillah paling tidak negara hadir. Ya, negara hadir. Gitu loh Pak. Karena memang sesungguhnya kasihan, bukan cuma korban teroris yang di luar sana yang jadi korban, anak-anak kita, keluarga kita itu semua aja jadi korban. Anak-anak kita juga bagian dari korban itu Pak sebenarnya gitu. Makanya ketika saya baca itu, alhamdulillah paling tidak negara hadir gitu. Apa yang kemudian Pak Jokowi sampaikan tentang permintaan maaf terhadap pelanggaran HAM masa lalu, paling tidak negara juga hadir untuk kasus-kasus terorisme ini, bukan cuma untuk pelanggaran HAM masa lalu yang sudah disampaikan oleh Presiden. Saya bilang ini waktunya kemudian Indonesia maju sebagai sebuah negara modern. Insya Allah ini pijakannya di sini, kita mulai dari sini Pak. Gitu. Jadi saya tidak berharap terlalu banyak dari Pak MUI, Bapak-bapak dari MUI, karena saya tahu MUI juga cuma sebuah ormas ya. Ada bagian daripada negara seperti BNPT, Densus yang kemudian sudah menyuarakan ini, menyampaikan ini ke atas. Saya yakin itu teman-teman Densus, teman-teman BNPT sudah berulang kali menyampaikan tentang aspirasi kita yang dari permisan ini terutama. Tapi sampai saat ini kebijakan itu belum ada. Mudah-mudahan insya Allah, meskipun cuma sebuah ormas, tapi saya yakin kalau kemudian kita masuk lewat pintu yang pas, insya Allah bisa berhasil Pak. Gitu. Jadi itu tadi Pak. Kalau kemudian saya sesungguhnya tentang Mas Ato ini Pak. Kemarin dia kan jebolan dari sini Pak. Saya agak ragu dengan dia sebenarnya. Ini jujur Pak saya kasih tahu. Tapi ketika tadi saya lihat dia datang, saya bilang Masya Allah. Nggak bohong kita tentang permisan ini Pak benar. Saya lihat dia, saya bangga sekali. Saya bilang, akhirnya berhasil juga. Yang lolos dari sini, saya ragu sama dia kemarin Pak. Itu. Tapi ketika saya lihat dia tadi, saya bilang, alhamdulillah paling tidak. Permisan menunjukkan bahwa ini loh. Alumni kita ini. Saya tidak perlu bicara banyak Pak, lihat buktinya, lihat hasilnya. Keluarkan kita dan lihat, insya Allah lebih bagus daripada yang ini Pak.
Iya gitu. Dia yang banyak menyuarakan tentang keperluan kita di sini. Sampai saya yakin ketika dia pulang, sabun dibawa tiap bulan ke kita dari teman-teman Densus itu karena dia, Pak. Saya tahu. Dulu kita nggak pernah dapat sabun, Pak, dari Densus. Nggak pernah dapat sikat gigi. Tapi ketika Ato pulang, datang barang-barang itu, saya bilang ini akibat tekanan dari Ato ini. Iya. Daripada bom di luar bunyi lagi, mending teman-temannya diperhatikan di sini. Alhamdulillah, saya yakin itu. Makanya tadi ketika saya lihat dia datang, alhamdulillah. Ini, Pak, ini produk dari Permisan Murni. Dia bersama-sama kita dari susah kita sampai sekarang dia udah senang dan kita tetap susah, Pak. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan dia tetap ingat kita. Gitu, Pak. Jadi saya cuma mau mendudukan itu aja, Pak. Tentang persepsi kooperatif itu. Dari dulu kita sebenarnya kooperatif, Pak. Kita ini cuma karena korban situasi saja. Bukan karena kita yang menciptakan situasi, tapi kita korban dari situasi. Lalu kemudian sekarang ketika situasinya berubah, kita juga berubah, Pak, gitu. Kemarin mungkin lapangannya becek, kita main bola pendek, Pak, main bola panjang. Sekarang lapangannya kering, kita main bola panjang, Pak, main bola pendek, gitu. Kita siap kok berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Masih kurang bukti, apa yang kita lakukan pembinaan di dalam sini kita ikuti semua, Pak. Baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan keterampilan. Saya bikin hidroponik itu, Pak, contohnya, Pak. Saya bikin kebun hidroponik, Pak. Saya merawat, bagian daripada pembinaan keterampilan kita di sini, Pak. Pak Abbas ini bikin sabun, Pak. Gitu. Teman-teman yang lain ikut saya ikut hidroponik, Pak, untuk kegiatan pembinaan keterampilan, Pak. Untuk pembinaan kepribadian kita punya jadwal rutin di masjid, Pak, untuk kajian-kajian agama. Jadi semua pembinaan itu kita ikuti. Kita buktikan bahwa, kita tunjukkan bahwa inilah kita sesungguhnya seperti apa. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladan, gitu loh. Kita bisa menjadi berlian di tengah lumpur, gitu. Yang penting, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada para ustadz dan para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum sekalian karena telah menyempatkan diri dengan izin Allah bisa ketemu langsung dengan kami di lapas Permisan ini. Ini semua atas karunia dan izin Allah dan pasti akan membawa maslahat, hikmah dan kebaikan insyaallah. Ini langsung saja, anak tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan sedikit. Ya. Tadi Bang Ongen telah menjelaskan, katanya kami yang tertangkap di bawah tahun 2010 gitu ya. Kalau saya mewakili Iwan-Iwan yang ditangkap 2010 ke atas gitu ya. Ya. Yang memang ya sebelumnya juga saya minta maaf juga sama Pak Sabto waktu sempat ketemu juga di Salemba. Dulu masa lalu ya, masa lalu harus dilupakan lah seperti itu. Karena maklum lah, karena alumni 2010 ke atas gitu ya. Maksudnya apa? Bahwa kami memahami pemahaman yang selama ini pemahaman radikal, ekstrim ya, dan terorisme dan lain sebagainya ini ya kan atas dasar ilmu yang kami pahami gitu ya, yang kami pahami selama ini ya. Makanya kami melakukan seperti itu sudah dengan ilmu yang kami pahami. Sekali lagi dalam tanda kutip ini, ilmu yang kami pahami ya, bukan ilmu yang difahami oleh para ulama gitu ya. Yang kami pahami beda, yang kami pahami ataupun yang kita pahami dengan yang difahami oleh para salaf seperti itu ya. Akhirnya alhamdulillah, dan juga saya pertama kali masuk pertama Pak ya, 2013 ditangkap di Poso, keluar 2017 pertengahan, masuk lagi 2017 bulan 11. Nah, itu karena ilmu juga yang kami pahami gitu ya, yang kami pahami. Alhamdulillah masuk kedua, kejadian Mako, masukkan High Kris di Batu. Alhamdulillah situ ada beberapa referensi buku bacaan yang sebelum juga saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada pihak Densus ya yang memfasilitasi buku itu, maksudnya buku ini ya, buku-buku referensi ini, kemudian juga dari pihak BNPT juga. Dari pihak BNPT juga ada kerjasama di antara dua lembaga ini. Hanya saya pelajari ternyata diskusi juga, sempat diskusi sama Ustaz Alek yang di Bima itu, kok seperti ini Ustaz bukunya ini, kok ada perkataan Ibnu Taimiyah seperti ini, ada perkataan Syekh Muhammad Abdullah seperti ini. Ya memang dua syekh besar ini notabene sebagai referensi kami selama ini kan. Ya, tapi kok ada perkataan ataupun ucapan yang tidak kami pahami, yang tidak kami dapatkan selama ini. Kok ada seperti ini? Kata Ustaz Alek, itulah bahwa kita ini mempelajari diri ini hanya satu pintu saja. Hanya kacamata kuda. Itu seperti itu. Akhirnya lama-lama belajar. Nah, saya menemukan bahwasanya apa yang saya pahami selama ini itu keliru dan salah, bahkan ada penyimpangan di situ. Nah, intinya di sini yang saya sampaikan di sini bahwa
kami pun yang telah mengikrarkan NKRI di dalam sini kan, itu bukan nggak gampang dan mesti mendapatkan dampak yang luar biasa bagi kami, keluarga kami, anak-anak kami terhadap ikhwan-ikhwan. Saya katakan masih katakan ikhwan lah, teman-teman yang masih gulu gitu ya, masih radikal di luar itu. Kami dikafirkan, anak dan istri kami dikucilkan. Mereka mendatangi anak dan istri kami menyampaikan, "Duh, suamimu, abimu itu telah kafir. Orang kafir dan orang muslim itu tidak boleh ada ikatan pernikahan, harus cerai." Setelah istri kami cerai dari kami, dinikahi sama mereka. Kan banyak kejadian di luar, ya antum di luar yang lebih paham. Apakah pemahaman seperti ini dibenarkan atau di atas al-haq? Tentu batil seperti ini. Nah, ini pemahaman kami selama ini sebelum datangnya ilmu. Maksud kami adalah bahwa kami juga di sini diamanahkan atau dipercaya oleh pihak Densus, terutama yang di Satgas NK sini, kemudian juga BNPT. Saya pribadi dipercaya untuk penggalangan ke Pasir Putih, ke Batu, ke Karanganyar, ya, untuk menyampaikan ilmu ini kepada ikhwan-ikhwan yang di Hakris. Secara umum setelah saya berdiskusi, berdialog dengan ikhwan-ikhwan yang katanya masih keras seperti itu di Hakris ini, secara umum mayoritas mereka, kalau saya menilai sekitar 90% mereka minimal tawakuf setelah mereka mendengarkan ilmu ini. Maksudnya tawakuf ini tidak berani lagi mengkafirkan kami. Ya. Sekitar 70% ada keinginan untuk NKRI. Kenapa? Sebelumnya kita itu tidak paham tentang ilmu ini. Kita itu di doktrin harus pelajari seperti ini nih. Nggak boleh yang lain, nggak boleh. Harus seperti ini. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, membuka wawasan kita, ternyata kebenaran itu bukan dimonopoli oleh kelompok kita. Saya katakan bukan monopoli ISIS gitu ya, bukan monopoli kelompok-kelompok atau individu tertentu. Kebenaran itu hak mutlak Allah. Siapapun mesti ada kebenaran di situ. Makanya kita mulai terbuka untuk mempelajari agama ini. Intinya bahwa teman-teman yang di Hakris yang sudah mengambil NKRI atau sudah menyatakan kooperatif kepada negara ini, yang pertama bahwa di penjara ini kan masalah referensi buku-buku marojinya itu kan terbatas, ya. Hanya sekedar mereka diskusi dengan kami kan. Nah, setelah mereka turun ke Besi misalnya kan, ya. Kemudian apalagi ke Madiun seperti ini, itu terbatas buku-buku referensi. Meskipun mungkin di Besi banyak buku-buku yang difasilitasi oleh pihak Densus, ya, di Besi. Ya, di sana juga saya menambah banyak ilmu pengetahuan tentang masalah persoalan ini. Ya. Namun dari itu pun belum cukup sebenarnya, belum cukup karena ilmunya luas. Apalagi ikhwan-ikhwan di Hakris yang pemahaman lamanya itu kental, bahkan mereka tuh banyak referensi buku-buku yang mempelajari, ya buku-buku yang difahami oleh mereka. Mesti ada buku-buku ataupun ilmu-ilmu yang bisa membatalkan atau pemahaman lama itu ya. Itu harus ada referensi terutama kitab-kitab yang bagi iwan-iwan yang per ustad-ustad yang berbahasa Arab seperti itu, supaya mereka lebih meyakinkan mereka ini loh bukan hanya terjemahan seperti itu ya. Kemudian juga bukan hanya kita di sini. Iwan-iwan yang NKRI di lapas, tapi keluarga-keluarga kita perlu juga ada bacaan mereka, ataupun mungkin setidaknya dari pihak yayasan-yayasan seperti Yayasan The Bintar ini mungkin datangilah keluarga-keluarga kita yang tertekan oleh orang-orang radikal itu, menyampaikan ini bukunya seperti ini, referensi seperti ini nih, suamimu itu, anakmu itu, saudaramu itu melakukan hal itu bukan atas dasar hawa nafsu, bukan ikut-ikutan, tapi karena ada ini jelas atas kebenaran ataupun ada marojinya, ada dalilnya seperti itu. Kami minta bantuan juga kepada teman-teman di luar untuk ke keluarga kami, ke istri-istri kami ya, bukan dari pihak mungkin dari pihak Densus atau BNPT ataupun yayasan-yayasan yang yang bernotabene berada di hal-hal seperti ini ya, seperti itu. Sekali lagi ya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwan-ikhwan sekalian yang telah mengunjungi kami di sini, dan itu jadi permintaan kami. Di sisi lain yang kami butuhkan adalah itu ilmu pengetahuan, karena itu menjadi dasar utama. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Bang Ongen tadi ya, tentang keluarga-keluarga kami, anak-anak istri kami di luar, kemudian juga ikhwan-ikhwan yang ya lama juga di sini. Ya, ini setelah kami minta bantuan dan pertolongan kepada Allah, tentunya kepada ikhwan-ikhwan saudara-saudara kami sekalian.
sebagai tempat kami untuk minta bantuan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.